Video pembelajaran pembuatan teh hijau. Nah, kira-kira perancangan sistem kerja itu apa ya? Menurut Barnes, perancangan sistem kerja merupakan kegiatan merancang metode kerja yang paling efektif dan efisien melalui analisis gerakan kerja, pengukuran waktu, serta perbaikan metode kerja untuk mencapai produktivitas yang optimal. Tujuannya adalah menciptakan sistem kerja yang efektif, nyaman, aman, sehat, dan efisien atau NAC. Nah, jadi apa sih pentingnya perancangan sistem kerja? Yang pertama, mengatur urutan proses kerja agar lebih terstruktur, efisien, dan mudah dipahami. Lalu, membagi pekerjaan sesuai tanggung jawab agar kerja tim lebih terkoordinasi. Kemudian, mengatur waktu kerja dengan baik untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi keterlambatan. Keempat, membantu meningkatkan hasil kerja melalui proses yang lebih efektif dan efisien. Lalu, menempatkan alat dan bahan kerja secara rapi agar mudah dijangkau dan mempercepat proses kerja. Dan terakhir, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman untuk mengurangi resiko cedera serta kelelahan kerja. Apa sih teh hijau itu? Teh hijau. Teh hijau adalah minuman yang berasal dari daun tanaman teh atau Camellia sinensis yang diproses tanpa fermentasi atau hanya mengalami sedikit oksidasi. Setelah dipetik, daun teh segar dipanaskan atau dikukus untuk menghentikan proses oksidasi sehingga warna daun tetap hijau dan kandungan alaminya tetap terjaga. Karena proses pengolahannya berbeda, teh hijau memiliki warna seduhan hijau kekuningan dengan rasa yang lebih segar dan ringan. Nah, fungsi dari teh hijau yaitu menjaga kesehatan tubuh, meningkatkan fokus dan konsentrasi, menjaga kesehatan jantung, membantu metabolisme tubuh, membantu tubuh lebih rileks, dan menjaga kesehatan otak. Nah, dalam membuat teh hijau, kita harus menyiapkan bahannya terlebih dahulu. Adapun bahan dari pembuatan teh hijau sendiri ialah 1. Teh hijau, 2. Gula cair, 3. Air, dan keempat ada es batu. Adapun alat dari pembuatan teh hijau sendiri yaitu 1. Gelas saji beserta tutupnya. Yang kedua, gelas ukur atau takaran. Yang ketiga, ada pengaduk. Yang keempat, ada teko listrik. Yang kelima, ada callbox. Yang keenam, ada timbangan. Dan yang ketujuh, ada sendok es batu. Selanjutnya adalah elemen kerja pembuatan teh hijau. Nah, elemen kerjanya itu ada 30 operasi di mana waktu dalam membuat teh hijau itu sekitar 55 detik. Nah, selanjutnya akan kami tampilkan video pembuatan teh hijau. Dari sana aja, Rem. Fokusan sini tuh. Nah, kemudian apa sih itu peta kerja? Menurut Groover, peta kerja merupakan alat untuk menggambarkan kegiatan kerja, biasanya berupa kegiatan produksi, secara sistematis dan jelas. Peta kerja merupakan alat yang baik untuk menganalisa suatu pekerjaan.
Kemudian ada jenis-jenis dari peta kerja. Yang pertama itu ada peta kerja keseluruhan. Peta ini terdiri dari 4, yaitu peta proses operasi, peta aliran proses, peta proses kelompok kerja, dan diagram alir. Lalu yang kedua ada peta kerja setempat, di mana peta ini terdiri dari 2, yaitu peta pekerja dan mesin, lalu peta tangan kiri dan tangan kanan. Nah, simbol-simbol apa saja yang digunakan pada peta kerja? Yang pertama adalah operasi, di mana benda kerja mengalami perubahan sifat, baik fisik maupun kimiawi. Kedua, ada transportasi, di mana benda kerja, pekerja, ataupun perlengkapan mengalami perpindahan tempat. Ketiga, ada pemeriksaan, di mana benda kerja hingga peralatan mengalami pemeriksaan, baik dari segi kualitas ataupun kuantitas. Lalu ada delay, di mana benda kerja, pekerja, ataupun perlengkapan tidak mengalami kegiatan apapun. Lalu ada penyimpanan, di mana benda kerja disimpan untuk jangka waktu yang cukup lama. Flow process chart. Flow process chart digunakan untuk menggambarkan seluruh aktivitas yang terjadi selama proses pembuatan teh hijau secara rinci. Kegiatannya meliputi operasi, inspeksi, transportasi, menunggu, dan penyimpanan. Proses diawali dengan mengambil gelas saji dari rak, lalu meletakkan gelas di atas timbangan, mengambil gula cair dari tempat penyimpanan, memasukkan gula cair sebanyak 15 ml ke gelas saji, mengambil larutan teh hijau, menuangkan teh hijau ke gelas saji, menunggu air panas dari teko listrik siap, mengambil teko listrik, menuangkan air panas 100 ml ke gelas saji, mengaduk larutan hingga merata, mengambil es batu dari coolbox, memasukkan es batu ke gelas saji, mengambil penutup gelas, memasang penutup gelas, memeriksa penampilan dan takarannya, dan terakhir menyajikan minuman kepada konsumen. Selama proses tersebut, terdapat aktivitas transportasi bahan dan peralatan, serta inspeksi untuk memastikan kualitas dan kesesuaian takaran. Berdasarkan FPC, proses pembuatan minuman teh hijau terdiri atas beberapa aktivitas operasi, pemeriksaan, transportasi, dan menunggu. Berdasarkan hasil FPC, terdapat 6 kegiatan operasi dengan total waktu 42 detik, kegiatan pemeriksaan dengan jumlah 1 dan waktu 5 detik, 7 kegiatan transportasi dengan waktu 17 detik, dan 1 kegiatan menunggu dengan waktu 15 detik. Sehingga total kegiatan yang terjadi pada proses pembuatan teh hijau adalah sebanyak 15 kegiatan dengan total waktu proses sebesar 159 detik. Operation Process Chart atau OPC pembuatan minuman teh hijau menunjukkan urutan aktivitas operasi dan inspeksi mulai dari persiapan bahan hingga produk siap disajikan. Proses diawali dengan pengambilan bahan dan kemasan dari tempat penyimpanan, kemudian dilakukan pembentukan kantong plastik, cup, dan penutup cup menggunakan mesin sealer. Selanjutnya, air dipanaskan, gula dilarutkan hingga menjadi gula cair, dan daun teh diseduh untuk menghasilkan teh cair. Setelah seluruh bahan siap, teh cair dan gula cair dicampurkan ke dalam cup, ditambahkan es batu, lalu cup ditutup dan dikemas menggunakan kantong plastik. Tahap terakhir adalah penyajian minuman teh hijau kepada konsumen. Berdasarkan hasil OPC, proses pembuatan minuman teh hijau didominasi oleh aktivitas operasi yang mencakup pengolahan bahan, pembentukan kemasan, pencampuran, hingga pengemasan produk. Selain itu, terdapat 1 aktivitas inspeksi berupa penimbangan daun teh sebelum proses penyeduhan. Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan tersebut menghasilkan minuman teh hijau yang siap disajikan kepada konsumen. Peta tangan kiri dan tangan kanan atau PTKTK. Peta tangan kiri dan tangan kanan atau PTKTK digunakan untuk menganalisis gerakan kedua tangan operator selama proses pembuatan minuman teh hijau. Analisis dilakukan untuk mengetahui efektivitas penggunaan tangan kiri dan tangan kanan, serta mengidentifikasi adanya gerakan yang tidak memberikan nilai tambah terhadap pekerjaan.
Berdasarkan PTKTK kondisi awal, tangan kiri lebih banyak mengalami waktu menganggur selama proses berlangsung, sedangkan tangan kanan melakukan sebagian besar aktivitas seperti mengambil gula cair, menuangkan gula cair ke dalam gelas saji, menuangkan teh hijau, menuangkan air panas, mengambil es batu, memasang penutup gelas, dan menyerahkan minuman kepada konsumen. Total waktu siklus yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu produk adalah 54 detik. Setelah dilakukan perbaikan metode kerja, diperoleh PTKTK usulan dengan total waktu siklus sebesar 49 detik. Perbaikan dilakukan pada aktivitas mengambil teko ke gelas saji, di mana jarak perpindahan dipersingkat dari 60 cm menjadi 20 cm. Pengurangan jarak perpindahan tersebut menyebabkan waktu kerja menjadi lebih singkat sehingga total waktu siklus berkurang. Berdasarkan hasil PTKTK, terjadi penurunan waktu siklus dari 54 detik menjadi 49 detik atau sebesar 5 detik. Penurunan waktu tersebut diperoleh dari perbaikan tata letak pada aktivitas pengambilan teko, sehingga gerakan operator menjadi lebih efisien dan proses pembuatan minuman teh hijau dapat dilakukan dengan lebih cepat. Waktu siklus adalah waktu pekerja menyelesaikan pekerjaannya saat diamati pada waktu itu juga. Rumus waktu siklus adalah waktu pengamatan dibagi dengan jumlah pengamatan. Lalu, waktu normal merupakan waktu kerja yang telah mempertimbangkan faktor penyesuaian. Waktu normal didapat dengan mengalihkan waktu siklus rata-rata dengan faktor penyesuaian. Nah, untuk rumusnya dapat dilihat pada papan tulis. Lalu, waktu standar merupakan waktu yang dibutuhkan secara wajar oleh seorang pekerja normal untuk menyelesaikan suatu pekerjaannya. Rumusnya adalah waktu normal dikali dengan 1 ditambah allowance atau kelonggaran. Waktu siklus, waktu normal, dan waktu standar pembuatan teh hijau. Pada waktu siklus pembuatan teh hijau didapatkan waktunya selama 54 detik per produk. Untuk waktu normalnya, karena rating faktornya yang diberikan adalah 0,08, maka waktu normalnya adalah 58,32 detik. Untuk waktu standar, dikarenakan allowance-nya 10%, maka hasil dari waktu standar adalah 64,8 detik. Studi gerakan atau motion study. Menurut Sutalaksana dan Zadri, studi gerakan adalah pengetahuan dasar untuk memilah-milah suatu pekerjaan menjadi elemen-elemen pekerjaan dalam usaha untuk memahami dan mendalami pekerjaan tersebut. Tujuan utama studi gerakan adalah untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi gerakan-gerakan yang tidak efektif, sehingga diharapkan pekerjaan dapat dilaksanakan secara lebih mudah dan cepat. Metode dasar dari studi gerakan atau motion studies secara umum terbagi menjadi dua, yaitu metode Gilbert dan metode Jepang. Pada metode Gilbert, membagi elemen kegiatan dasar menjadi 17 elemen gerakan yang disebut gerakan terblik. Elemen-elemen kegiatan tersebut dibagi menjadi terblik efektif dan terblik inefektif. Terblik efektif adalah semua elemen dasar yang berkaitan langsung dengan aktivitas kerja. Terblik tidak efektif adalah elemen terblik yang tidak berkaitan dengan aktivitas penyelesaian pekerjaan secara langsung dan seharusnya dihilangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar analisis operasi kerja dan ekonomi kerja. Untuk 17 gerakan terblik dapat dilihat pada tabel. Pertama, menata gelas dan bahan minuman dekat dengan area kerja. Yang kedua, menggunakan kedua tangan saat melayani pesanan. Yang ketiga, mengurangi gerakan bolak-balik saat mengambil alat atau bahan. Yang keempat, menyusun alat sesuai dengan urutan pengguna agar kerja menjadi lebih cepat. Yang kelima, berdiri dengan posisi yang nyaman untuk mengurangi kelelahan. Pertama, gerakan mencari dan menjangkau alat. Yang kedua, gerakan tangan yang tidak sinkron. Yang ketiga, gerakan berulang dengan berhenti di tengah. Yang keempat, memegang wadah terlalu lama sebelum digunakan. Yang kelima,
Gerakan dengan memindahkan gelas lebih dari sekali. Usulan perbaikan kerja berdasarkan hasil seluruh analisis yang direkomendasikan adalah usulan perbaikan yang kami berikan adalah perbaikan layout pada tempat penjualan. Sebelah kiri adalah layout sebelum diperbaiki, sementara sebelah kanan adalah layout yang telah diberikan usulan perbaikan. Pada layout ini diketahui ada satu alat yaitu teko yang terlalu jauh dari jangkauan operator dan atap dagangan yang terlalu pendek bagi ukuran tubuh si operatornya. Usulan perbaikan yang kami berikan adalah tinggi tiang dan atap dari tempat penjualan lebih ditinggikan agar sesuai dengan tubuh operator, lalu letak dari teko yang dibutuhkan operator didekatkan agar lebih mudah dijangkau oleh operatornya.